Cara riset produk dan riset pasar di internet part kedua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ketemu lagi dalam saya Tommy. Pada video kali ini kita akan membahas cara riset produk dan riset pasar di internet untuk yang part kedua. Dimana pada video part 1 sebelumnya kita sudah bahas cara riset di Facebook dan Instagram ya. Mulai dari Facebook Ad Library, kemudian Audience Insight, dan Facebook Marketplace, serta Instagram gratisan. Nah, di part kedua ini kita akan bahas cara riset pasar di Google dan YouTube. Nah, sebagaimana kita ketahui, Google dan YouTube juga merupakan sumber traffic yang sangat besar selain sosial media ya. Jadi di Google dan di YouTube itu pengunjungnya banyak banget ya. Wajar kalau kita harus memberikan perhatian khusus kepada Google dan YouTube ini. Bagaimana sih pasar yang ada di YouTube dan di Google? Nah, langsung aja kita praktekin gimana cara riset pasar di Google dan di YouTube. Oke, yang pertama kita menggunakan tools yang namanya Google Trend. Google Trend ini gampang, Anda tinggal masuk aja ke Google ya, di browser ketikkan Google Trend. Nah, terus pilih yang paling atas ini ya, trends.google.co.id ya. Nah, Google Trend ini adalah alat bantu untuk melihat tren atau grafik dari pencarian yang masuk ke Google ya. Pastikan Anda pilih di atas ini Indonesia ya, lokasinya, jangan sampai salah. Kemudian Anda tinggal ketikkan apa yang ingin Anda riset. Misalnya kemarin contoh yang kita contohkan itu adalah baju gamis. Nah, baju gamis ya. Oke, nah Anda bisa lihat trennya. Berdasarkan data Google, permintaan baju gamis itu gimana sih grafiknya? Nah, ini grafiknya ya. Ini grafiknya lumayan stabil, tapi bulan Agustus ini cenderung menurun ya. Nah, dan naiknya itu bulan April ya, ketika bulan puasa kemarin kalau nggak salah ya. Ya ini wajar, memang kalau produk-produk seperti ini yang Islami itu naiknya saat Ramadan. Nah, Anda bisa lihat di sini permintaan paling banyak ya untuk baju gamis ini ya, pencarian maksud saya. Anda bisa gunakan subwilayah seperti provinsi ya, Aceh, Jambi, Sulawesi, Riau, dan Sulawesi Selatan. Ini masih ada urutannya dari atas itu paling banyak yang mencari sampai ke bawah paling sedikit ya. Nah, jadi yang paling banyak itu berdasarkan subwilayah Aceh. Anda juga bisa lihat berdasarkan kota. Nah, ternyata juga kotanya masih Aceh yang menang ya, Lok Sumawe, Banda Aceh. Jadi kalau Anda mau jualan, kalau jualannya nanti di Google ya, Google Trend ini juga bisa Anda gunakan untuk mengambil kesimpulan jualan di Google, baik yang Google Ads ataupun Google gratisan, juga bisa digunakan sebagai acuan untuk jualan di Facebook Marketplace ya. Nah, ini mencakup ke Facebook Marketplace juga. Karena permintaan atau pencarian di sana tinggi ya, ketika kita menawarkan di marketplace, Facebook Marketplace, harapannya adalah produknya sudah memang diterima, sudah ada peminatnya. Nah, jadi ini Google Trend ya, Anda bisa juga melihat topik-topik terkait dengan kata kunci yang Anda berikan. Atau Anda juga bisa membandingkan baju gamis dibandingkan misalnya jubah pria. Nah, oke, jubah pria. Oke, nah, Anda bisa membandingkan antara dua hal. Nah, ternyata memang baju gamis permintaannya jauh di atas jubah pria ya, jubah pria yang warna ini warna merah. Nah, dari sini Anda bisa mengambil keputusan. Oh, saya sukanya pakaian-pakaian Islami. Tapi lebih bagus baju gamis atau baju jubah pria ya. Nah, dari data ini Anda bisa mengambil kesimpulan ya. Nah, ini jauh banget perbandingannya ya. Grafiknya sangat tinggi sekali untuk baju gamis. Itu tools yang pertama ya, Google Trends, gratis, sangat mudah digunakan. Tools yang kedua untuk riset di Google ya, Anda bisa menggunakan tools Google Keyword Planner. Nah, Google Keyword Planner ini
tools-nya itu ada di dalam fasilitas Google Ads atau Google Advertising. Jadi untuk mengaksesnya Anda harus punya akun Google Ads dulu. Cara membuatnya sangat mudah ya. Untuk akun Google Ads Anda tinggal ketik saja di Google Ads ya. Google Ads, bukan AdSense ya, tapi Google Ads aja. Nah, ini situsnya ini ya, ads.google.com, Google Ads Indonesia ya. Anda tinggal klik, kemudian klik mulai sekarang ya. Kalau belum pernah bikin akun sebelumnya, tinggal klik mulai sekarang. Kemudian Anda daftar, isi data, dan lain-lain. Nah, ini tinggal bikin akun Google Ads baru, kemudian tambah isi data, sampai pendaftaran selesai. Nah, karena saya sudah punya beberapa akun Google Ads, ya, tampilannya seperti ini. Kalau Anda sudah selesai mendaftar, ya, kalau tampilannya berbeda, Anda tinggal cari di pengaturan, nanti ada pilihan tampilan mode pakar, ya, tampilan lengkap seperti ini. Nah, ini akun Google Ads saya. Dari sini kita akan menuju ke Keyword Planner ya. Nah, masuk ke menu alat dan setelan, lihat di bagian perencanaan, kemudian ada Keyword Planner. Nah, sekali lagi kalau tampilan di Anda berbeda, itu tinggal dicari aja menunya, pokoknya di alat dan setelan ya. Kalau nggak ketemu, cari menu untuk merubah tampilannya terlebih dahulu. Biasanya dirubah ke tampilan mode pakar, sehingga jadi seperti ini. Nah, ini ada Keyword Planner ya, tinggal kita klik Keyword Planner, akan masuk ke halaman seperti ini. Di Keyword Planner ini, kita tidak hanya bisa melihat kata kunci yang pencariannya tinggi, kita bahkan melihat angkanya, pencariannya berapa gitu ya. Kalau di Google Trend tadi, kita melihatnya dalam bentuk grafik seperti ini ya, tapi angka persis pencariannya nggak muncul. Ini hanya berdasarkan sampai 100 ya, persen ya. Kalau di Google Keyword Planner itu bisa muncul angkanya. Anda klik temukan kata kunci baru ya. Nah, coba dimasukkan di sini baju gamis. Kemudian dapatkan hasil ya. Oke. Nah, ini dia data pencarian baju gamis ya. Oke, baju gamis. Nah, di sini ada dua warna, biru sama merah ya. Itu bukan perbandingan seperti di Google Trend. Biru dan merah ini adalah total dan seluler ya. Total itu pencarian total, seluler itu yang mencari dari handphone. Jadi kebanyakan memang pencarian ini dilakukan melalui handphone ya. Jadi bisa Anda pertimbangkan nih, kalau seandainya Anda bikin landing page atau bikin sistem penjualan, pastikan tampilannya enak dilihat dari handphone. Nah, di sini juga muncul grafik nih ya. Grafiknya mirip nih sama yang tadi ya. Nah, walaupun ini terlihat lebih detail grafiknya, tapi di sini muncul nih grafiknya ya. Dari Agustus 2020, ini 12 bulan terakhir ya, kalau nggak salah. Kemudian kita lihat di bawah, ini ada baju gamis. Ada kata-kata lain juga yang diketikkan oleh orang atau orang yang mencari di Google ya, selain baju gamis. Ada baju gamis, ada gamis terbaru, gamis brokat. Nah, ini bisa Anda jadikan acuan kalau Anda membidik kata kunci, baik dengan iklan Google Ads ataupun iklan Google gratisan. Dan cara iklan Google Ads akan kita bahas di materi-materi selanjutnya, tenang saja. Nanti akan saya pandu gimana step by step-nya menampilkan iklan di Google. Oke, nah dari sini ya, Anda bisa sortir penelusuran bulanan rata-rata. Anda bisa urutkan dari pencarian yang tertinggi. Caranya tinggal klik yang ini ya, klik. Oke, nah kalau panahnya udah ke bawah seperti ini, artinya makin ke bawah makin sedikit. Kata kunci yang paling banyak dicari itu adalah baju gamis dengan pencarian per bulan. Per bulan itu 110.000 pencarian. Nah, ini bisa Anda jadikan acuan. Kira-kira produk ini di Google laris nggak ya? Kalau saran saya, di atas 10.000 pencarian, itu silakan. Itu udah bisa dikatakan Anda bisa masuk ke pasar tersebut. Tapi kalau pencariannya sangat minim ya,
misalnya di bawah 1.000 atau bahkan ratusan, nggak sampai 5.000 misalnya. Nah, itu pertimbangkan kembali untuk mengiklankan atau promosi di Google. Oke, itu yang kedua, Google Keyword Planner. Nah, yang ketiga, kita masuk di YouTube nih. Nah, YouTube juga merupakan salah satu sumber traffic terbesar ya saat ini selain Google. Banyak banget traffic yang masuk ke YouTube ya. Semua orang pasti tahu YouTube saat ini. Semua orang pasti pernah nonton di YouTube. Nah, untuk mengamati pasar di YouTube, kita bisa menggunakan keyword tools ya, namanya keywordtool.io ya. Oke, bisa dicari di sini keywordtool.io ya. Oke. Nah, oke, yang ini ya, keywordtool.io ini. Oke. Nah, tools ini bisa kita jadikan acuan untuk melihat kata kunci apa saja yang dicari orang di YouTube terkait dengan produk yang kita jual. Nah, kita klik YouTube ya. Klik YouTube, kemudian masukkan di sini kata kuncinya baju gamis. Kemudian bahasanya Indonesia dan klik cari. Nah, di sini kita bisa lihat nih kata kunci yang digunakan orang untuk mencari di YouTube ya, untuk mencari baju gamis model sekarang, baju gamis brokat, baju gamis terbaru ya. Nah, ini bisa Anda simpan datanya, bisa Anda gunakan untuk riset di YouTube-nya. Nah, riset di YouTube-nya bagaimana ya? Karena di sini nggak muncul nih search volume-nya, trennya. Ini hanya muncul untuk versi yang Pro. Nah, kalau Anda mau beli yang Pro, silahkan tinggal klik di sini ya, Use Keyword Tool Pro. Anda bisa gunakan tools Pro-nya dengan data yang lebih lengkap. Nah, tapi kalau untuk tahap awal, Anda bisa gunakan yang gratis dulu. Bisa kita padukan dengan tools yang kedua. Oke, kita padukan dengan tools yang kedua. Namanya TubeBuddy ya, TubeBuddy. Tools ini juga ada dua versi ya, yang gratis dan yang berbayar. TubeBuddy.com. Kalau Anda bingung, tinggal ketik di Google ya. Situsnya yang paling atas, TubeBuddy.com. Nah, di TubeBuddy ini versi gratisnya sudah bisa menampilkan jumlah pencarian, walaupun jumlah pencariannya nggak persis, tapi ada parameternya ya. Nah, tinggal klik install free now untuk TubeBuddy-nya. Nah, ini diarahkan ke ekstensi Chrome ya. Sebaiknya Anda menggunakan Google Chrome dalam menggunakan TubeBuddy ini. Kita tambahkan ke Chrome. Kita add extension. Kemudian kita tunggu beberapa saat ya. Ini sedang mendownload ekstensi dari TubeBuddy-nya. Oke. Sedang memeriksa dan menginstal. Nah, oke. Nah, di sini Anda diminta untuk membuat account. Oke, nah ini langkah-langkahnya ya. Kita tes kalau tanpa membuat account apa sudah muncul toolsnya atau belum ya. .com. Oke. Nah, abaikan tampilan YouTube saya yang berwarna hitam karena ini dark mode ya. Nah, kalau di Anda pasti tampilannya nanti warna putih biasa. Oke, nah di sini sudah muncul nih. Oke, ternyata harus sign in. Kita klik aja di sini. Ini yang atas TubeBuddy-nya udah muncul. I have agreed, read and agree ya. Sign in with YouTube. Sign in with YouTube biar cepat proses sign in-nya. Jadi nggak perlu pilih data, isi data lagi. Oke, pilih akun atau akun bisnis. Saya pilih yang jasa landing page laris. Oke. Nah, ini diizinkan saja ya. Kemudian, oke, nah kembali lagi ke YouTube. Toolsnya sudah bisa digunakan. Oke, di atas ini ya, toolsnya, tools.tubebuddy.com.
Nah, untuk menggunakannya, ya, kita tinggal gunakan kata kunci yang disarankan oleh keyword tool, ya. Kita masukkan yang ini, baju gamis model sekarang, kata copy. Kita masukkan di sini, paste. Ya, ini ada spasinya, dihapus saja. Nah, kita ini kalau tanpa tools itu kata kunci yang banyak dicari di YouTube adalah kata kunci yang muncul di sini. Nah, tapi dengan tools kita bisa lihat detailnya, ya, detail persaingannya maupun detail peluangnya, ya, peluangnya bagus nggak di kata kunci tersebut. Kita klik, ya, video. Nah, ini muncul video-video yang banyak ditonton, ya. Biasanya paling atas banyak ditonton. Ada yang sampai 781.000. Nah, ini tinggal Anda lihat video yang paling banyak ditonton, ya, yang di sini. Kemudian di sebelah kanan ini ada show keyword score. Keyword scores-nya gimana? Nah, ini. Keyword scores di sini ada 2 parameter, ya. Search volume. Nah, search volumenya itu ternyata di YouTube masuk angka merah, ya. Angka merah itu tidak banyak yang mencari. Nah, tidak banyak yang mencari. Search per month-nya sekitar 2080, ya, 2,80K, ya. Oke. Nah, kemudian kompetisinya masuk di angka kuning, ya. Untuk membaca data ini, kalau dua-duanya hijau itu bagus, ya. Makin ke hijau makin bagus. Nah, tapi kalau dua-duanya merah itu nggak bagus. Artinya Anda nggak perlu memasarkan baju tersebut di YouTube. Karena memang pencariannya sedikit dan kompetisinya mungkin udah parah gitu. Ada banyak yang berkompetisi di YouTube. Nah, kalau dari data ini yang kita lihat di sini, ya, search volumenya sedikit, tapi kompetisinya masih good, masih bagus. Belum banyak atau tidak terlalu banyak kompetitor, ya. Kalau secara keseluruhan nilainya fair. Kemudian selain lihat parameter ini juga bisa kita perhatikan yang ini, ya. 781.000, 199.000 ini video-video teratas, ya. Artinya ini bisa jadi peluang, ya. View-nya lumayan banyak. Nah, setelah kita mengetahui dua hal ini, kita bisa buka salah satu video, ya. Salah satu video yang view-nya paling banyak. Oke, kemudian, nah, kalau kita menggunakan TubeBuddy, nanti di sebelah kanannya akan muncul skor-skor yang memperlihatkan performa video ini, video yang ditonton 781.000 orang ini, ya, 781.000 kali, ya. Kita bisa lihat SEO skornya 80, kemudian like di Facebooknya 228, kemudian subscriber dan lain-lain, ya. Nah, kemudian di sini juga ada best practice-nya, ya, high resolution thumbnail, kemudian info card, ya. Info card itu kartu yang biasa muncul di sini, info-info di sini. Kemudian end screen ad. Nah, ini bisa dijadikan alat bantu ketika Anda mengupload video di YouTube, ya. Misalnya Anda mau mentarget ini kata kunci baju gamis seperti ini, ya. Kata kunci baju gamis seperti ini. Nah, Anda bisa lengkapi yang ini, ya. Komen yang di-pin, komen yang di-like pakai like hati, ya. Like di Facebook. Nah, Anda bisa ikutin ini supaya skor videonya bagus dan bisa muncul di halaman 1 pencarian YouTube. Kemudian di bagian tag, nah, ini salah satu faktor penting nih, tag, ya. Tag ini bisa membuat video Anda yang Anda upload ke YouTube itu masuk ke halaman pencarian YouTube. Nah, untuk tools TubeBuddy bisa kita munculkan search rankingnya juga, ya, search rankingnya. Nah, jadi keyword-keyword atau tag-tag ini muncul di banyak pencarian, ya. Ada posisi 1, posisi 2. Nah, kalau mungkin nggak jelas, ya. Yang hijau ini adalah posisinya, posisi di pencarian YouTube, ya. Ini, ya, 1, 2,
satu ya. Artinya sangat bagus. Anda bisa copy tag ini, Anda bisa gunakan pada saat mengupload video Anda ke YouTube ya. Biasanya itu akan bisa mengikuti performa video ini ya. Saya udah buktikan sendiri dengan menggunakan tag ini. Sebenarnya ada teknik-teknik lainnya juga, tapi tag ini cukup penting untuk menunjang keberhasilan video Anda mudah ditemukan di pencarian YouTube. Selain itu, keutamaan upload video di YouTube tidak hanya bisa muncul di pencarian YouTube, tapi bisa juga muncul di pencarian Google ya. Nah, contoh ya, contoh salah satu yang sedang saya optimasi dengan Google, iklan Google gratisan ya, tanpa berbayar, itu adalah jasa landing page Pekanbaru. Nah, salah satu optimasi kita lihat di sini. Oke. Nah, ini video YouTube ya. Video YouTube bisa muncul di halaman pertama. Nah, ini saya upload 7 hari yang lalu. Saya udah cek beberapa kali dan ini masih muncul di halaman pertama YouTube ya. Jadi, promosi di YouTube ini juga sangat bagus menunjang pemasaran atau sumber traffic untuk produk Anda. Jadi itu dia teman-teman, cara riset pasar ya, dan riset produk di Google maupun di YouTube. Jangan lupa setelah Anda nonton video ini langsung dipraktekkan, jangan ditunggu-tunggu atau ditunda-tunda, karena biasanya kalau ditunda Anda akan lupa untuk mempraktekannya. Nah, di video selanjutnya, setelah video ini, saya akan berikan kepada Anda cara atau trik menemukan supplier. Kalau seandainya bidang yang Anda sukai atau produk yang ingin Anda jual itu belum Anda produksi sendiri. Misalnya, saya belum punya modal mas untuk produksi sendiri, sementara saya pakai supplier dulu. Nah, saya akan berikan tipsnya mencari supplier yang tangan pertama, harga termurah, kemudian selain itu saya juga akan berikan rekomendasi produk-produk yang marginnya tinggi. Margin itu ini ya, keuntungannya. Kalau harga modal yang misalnya 10.000 atau 14.000, Anda bisa jual dengan harga 150.000 atau 200.000. Nah, itu kan lumayan gede tuh profitnya. Gitu. Saya akan berikan saran-saran tersebut atau trik-trik tersebut di video selanjutnya. Jadi, silakan praktekkan video ini terlebih dahulu. Saya akan kirimkan trik mencari supplier dan tips menemukan produk dengan margin tinggi di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.